Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel 035 Nur Fajri. Jadi, perkenalkan, nama saya Nur Fajri dengan NIM 1903035, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Kampus IKES Panakukang, Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan di rumah sakit. Perlu kita ketahui bahwa rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Nah, teman-teman, adapun alur pelayanan rawat jalan yaitu pertama, pasien datang. Nah, pasien datang ini ada yang datang sendiri, ada yang datang dengan keadaan darurat, dan ada yang datang dengan rujukan dan sebagainya. Lalu setelah pasien datang, pasien menuju ke ruang registrasi atau tempat penerimaan pasien atau yang biasa disebut dengan TPP. Disitulah pasien diregistrasi. Nah, pasien diregistrasi oleh administrasi yang berada di TPP. Pasien mendaftar, misalnya pasien baru itu jika mendaftar dia akan dibuatkan rekam medis dulu. Jika pasien lama dan menggunakan sistem penomoran unit, jadi dia akan tinggal dicari nomor berkas rekam medisnya. Setelah melakukan registrasi di tempat penerimaan pasien, nah pasien itu ada yang menggunakan pembayaran secara BPJS, secara umum, secara asuransi, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan awal. Nah, pemeriksaan awal ini dilakukan oleh perawat. Perawat yang bekerja di rumah sakit memiliki banyak tugas. Salah satunya yaitu pemeriksaan awal atau yang biasa disebut dengan screening. Setelah itu diputuskan kasus pasien tersebut emergensi atau tidak, darurat atau tidak. Jika kasus pasien tersebut emergensi atau darurat, dibawa ke pelayanan instalasi gawat darurat. Di instalasi gawat darurat, pasien akan diperiksa oleh dokter. Nah, terus jika pasien kondisinya tidak gawat darurat, dia masuk ke pemeriksaan atau tindakan. Setelah itu jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, seperti di rumah sakit itu ada yang dinamakan dengan laboratorium. Nah, di situ jika pasien membutuhkan pemeriksaan darah, disitulah pasien diperiksa oleh penjaga laboratoriumnya. Atau seperti radiografi dan ultrasonografi, itu pemeriksaan penunjang. Setelah itu ditentukan pasiennya ini rawat jalan atau rawat inap. Rawat jalan itu kurang dari 6 jam diperiksa di rumah sakit. Dan setelah itu pasien boleh pulang. Sedangkan pasien rawat inap adalah lebih dari 6 jam dan tinggal di rumah sakit dan menggunakan tempat tidur. Nah, jika pasien diputuskan dirawat inapkan, maka dia mendaftar dulu di TP2RI. TP2RI yaitu di situ ada administrasi pasien. Dan di situ namanya pendaftaran pasien rawat inap. Nah, jika rawat jalan tadi dia sembuh, terus dikasih resep. Nah, jika pasien diberi resep oleh dokter,
pasien ke pelayanan farmasi untuk menebus obatnya. Di farmasi ini ada beberapa petugas, yaitu kasirnya dan peracik obatnya. Disinilah petugas farmasi bertugas untuk memberikan obat kepada pasien. Terus jika pasien tidak diberikan resep obat, pasien silakan langsung ke administrasi. Jika pasien umum langsung ke kasir bank. Sedangkan jika administrasi menggunakan pasien BPJS, yaitu diadministrasikan dulu, lalu pasien tidak perlu membayar apa-apa, lalu pasien bisa pulang. Baiklah, sekian penjelasan tentang rumah sakit. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan saya. Mohon komen di bawah. Ada apa yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.